cerita-cerita di sosmed, salah satu artis bernama Sarwenda, Oh iya. itu tuh ke Gunung Kawi. Tapi lo ngundang gua ke sini dalam rangka ngomongin Gunung Kawi bukan gara-gara abis ini kita mau ritual kan, kesana kan? Nanti orang percaya. Perasaan Kian tahun lalu bangkrut, kenapa cepet banget kayaknya. Tapi kan bisa aja kalau kayak benda-benda kayak gitu bentuknya sugesti kan. Nah, sugesti itu kan sebetulnya muncul dari apa? Itu dari persepsi. Persepsi itu apa? Ranahnya mental lagi. Kalau yang gua perhatikan ya, orang-orang yang mengambil jalan seperti itu. Ya jalan-jalan pintas lah ya. Jalan-jalan pintas kayak gitu, bersekutu dengan ya mungkin taruhlah jin tomang atau bersekutu dengan jin gua mana kayak gitu. Yang mereka lakukan apa? Ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka cenderung tidak merawat apa yang mereka dapatkan itu. Hari ini gue bakal ngobrol dengan Mas Yus atau dikenal dengan Diari Mata Indigo, membahas dari sisi spiritual Gunung Kawi. Aman ya, Hari ini gue bakal ngobrol dengan Mas Yus membahas Gunung Kawi karena gue seneng aja ngobrol. Mas, ini konten pertama yang tidak bahas politik di channel YouTube. Oke. Saya udah deg-degan sama politik nggak bisa. Enggak. Jadi aku bikin konten karena sebenarnya kan masih banyak hal yang lain yang bisa kita bahas di luar politik. Ya. Dan nanti bintang tamunya nggak cuman yang di luar politik, bahkan orang politik pun akan aku dudukin sini, tapi nggak bahas politik. Karena kan pada akhirnya orang-orang politik juga manusia kan? Iya, betul. Dan kayaknya mereka capek juga ngomongin politik. Tapi lo ngundang gua ke sini dalam rangka ngomongin Gunung Kawi bukan gara-gara abis ini kita mau ritual kan, kesana kan? Nanti orang percaya. Perasaan Kian tahun lalu bangkrut, kenapa cepet banget kayaknya. Kayaknya itu. Enggak, saya masih punya utang 1 miliar, tenang aja. Masih belum dibayar ini, benar dah. Enggak. Kok Jin tiba-tiba punya studio. Iya, ini enggak. Tapi penasaran. Aku pengen bahas Gunung Kawi karena akhir-akhir ini banyak banget di media sosial kan ngebahas Gunung Kawi. Ya. Sebenarnya kan ini berawal dari cerita-cerita di sosmed. Salah satu artis bernama Sarwenda. Itu tuh ke Gunung Kawi. Nah, aku pengen bahas kenapa Gunung Kawi. Kita bahas dari situ dulu ya, Mas Yus. Iya. Oh ya, buat yang belum tahu Mas Yus ini apa ya disebutnya spiritual? Ya, praktisi supranatural, pengajar metafisika boleh, dan ya kalau mau disebut spiritual speakers juga boleh. Dari kapan, Mas? Aku belum pernah nanya itu sebenarnya. Nah, gue sih sebenarnya kalau untuk benar-benar naiknya itu di tahun 2017 semenjak gue itu ngisi acara TV penelusuran namanya Keramat. Itu di TV mana? Itu di iNews TV dulu. iNews. Bareng Coki, bareng Tretan Muslim juga. Tahu. Aku yang ngurusin kontraknya. Iya, itu. Udah sih mulai dari situ. Episode pertama yang kuburan. Ya, Tanah Kusir. Tanah Kusir kan, bener kan? Tuh. Aku datang soalnya. Si Muslim kesurupan, pastor kepala buntung diprotes. Kepala buntung kok bisa ngomong? Kan bisa kesurupannya palanya doang. Iya juga. Berarti yang kesurupannya palanya doang itu. Nah, oke. Dari situ tuh berarti ya 2017 naik dari situ. Dan Mas Yus juga ini bagi teman-teman yang dulu suka ngikutin Fixerem, Mas Yus juga ini salah satu yang menjadi line up dalam dukun-dukun yang menemani Coki Muslim di Fixerem ya. Iya. Karena kan sebelumnya ada Apri juga. Gua habis Apri itu. Iya, habis Apri ya. Habis itu sekarang kan ada si siapa asistennya Muslim itu. Ya. Aduh, siapa lagi namanya lupa Rian, Mas Rian. Dan pernah juga combine kan? Pernah combine juga. Pernah combine sama Rian sama Apri? Apri belum pernah combine. Apri, ayo. Apri udah resign dari Denny Caknan dia. Kayak kenapa sih? Capek hidup kaya. Udah di Jakarta Apri sekarang. Oke. Udah balik ke Jakarta dia. Sekarang jadi konten kreator lari dan kopi. Berarti Fixerem 2017 punya konten itu bareng sama Coki Muslim, terus diajak sama Muslim.
Apa yang menarik dari spiritual, dunia spiritual Mas? Itu dulu. Spiritual itu sebetulnya lebih kepada way of life aja, basic kita aja gitu. Karena sebetulnya kalau gua masuk ranah spiritual itu lebih kepada untuk membangun mental sebetulnya. Bangun mental. Nah ini makanya ada kaitannya nih dengan masalah Gunung Kawi itu. Oke. Lo terdesak punya masalah, lo ada punya utang, lo ada tertimpa musibah, mendadak miskin dan lain sebagainya. Tapi lo bisa memutuskan. Lo mau ke tempat Gunung Kawi, lo mau mungkin memilih untuk mencari peruntungan yang lain, atau lo mungkin mau milih buat pinjam di bank untuk modal dan lain sebagainya, itu mental. Gitu. Nah disitulah kemudian spiritual itu. Kalau spiritual lo mungkin nggak terlalu tinggi misalnya, atau mungkin lo nggak terlalu sadar-sadar amat sama spiritual ya. Ketika lo mungkin dalam kondisi jatuh, lo punya utang dan lain sebagainya, kayaknya gue mesti ke Gunung Kawi, itu udah pasti muncul duluan gitu. Apa yang kira-kira gue bisa lakukan di tengah situasi yang terdesak ini, gue dalam kondisi nggak punya uang, kira-kira kalau misalnya gue tumbalin temen gue tumbalin orang ini, gue tumbalin tetangga gue tumbalin orang ini, dan kemudian tiba-tiba gue kaya, kayaknya itu jadi solusi. Itu kalau kita ngomongin masalah mental ya. Gitu. Jadi pengaruhnya sebenarnya spiritual itu ada pengaruh di mental ya? Ada. Kalau misalnya gini nih, gue kasih contoh. Gue pegang ada namanya sigil ya. Apa itu? Sigil. Sigil. Ini namanya sigil Archangel. Oke. Sigil Archangel ini bukan ini tuh jimat yang punya kekuatan supranatural, bukan kekuatan magis, enggak. Kalau gue nganggapnya itu bukan semata-mata itu. Tapi gue sadari di dalam nama-nama Archangel ini dia punya simbol-simbol karakter atau simbol-simbol sifat yang mendekati sifat-sifat ketuhanan. Misalnya kebijaksanaan, misalnya itu tentang kejujuran, integritas, kekuatan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya nih, gua nih dalam kondisi terdesak kayak gitu. Dalam kondisi terdesak, gua mungkin lagi bangkrut, gua mungkin lagi jatuh dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau gua inget sama barang ini, gue tiba-tiba pegang barang ini, dan di sini ada salah satu tulisan malaikat yang gue ngerti dia karakternya apa, kekuatan, keberanian, kejujuran, integritas dan lain sebagainya gitu. Ini yang kemudian akan membawa mental gue. Masa iya gue ngebawa nama malaikat ini terus gue ke Gunung Kawi? Masa iya gue deket atau kemudian gue dilindungi sama nama ini terus gue datang ke tempat pesugihan? Kayaknya itu nggak make sense kayak gitu. Bagaimana dengan sifat-sifat yang gue punya? Bagaimana dengan sifat-sifat yang mungkin melekat sama nama itu? Sedangkan kalau ternyata gue memutuskan ke Gunung Kawi, itu mental, gitu. Itu gue masuk ke ranah spiritualnya dari situ. Orang-orang yang mungkin putus asa, seputus-putus asanya orang, kalau dia megang sesuatu, apalah sebutannya, kalau kita pegang itu iman kah? Kalau dia pegang itu moral kah? Kalau dia pegang itu mungkin apa yang diajarkan sama orang tuanya kah? Udah pasti itu dari sekian banyak pilihan dia pasti akan memilih pilihan yang sesuai sama nilai atau sikap yang dia punya atau mental yang dia punya gitu. Nah, gue nggak mendiskreditkan mungkin orang-orang yang mengambil jalan mungkin ke tempat ini dan itu cari tirakat, pesugihan, ngalap berkah dan lain sebagainya. Ya masalah orang beda-beda ya kayak gitu. Tapi kalau gua biasanya berangkat dari masalah mental ini gitu. Mental ini yang menurut gua menjadi kalau bahasa gua namanya sistem magis ya gitu. Sistem magis itu gini. Ini kalau dibilang benda ya memang cuma benda kayak gitu. Iya, betul. Tapi magisnya itu adalah ketika ternyata gue inget sama benda ini, itu akan membawa gue kepada keputusan-keputusan yang itu malah membuat hidup gue berbalik, tapi tetap di jalan yang benar. Itu tapi kan bisa aja kalau kayak benda-benda kayak gitu bentuknya sugesti kan? Nah, sugesti itu kan sebetulnya muncul dari apa? Itu dari persepsi. Persepsi itu apa? Ranahnya mental lagi, kayak gitu. Lo persepsi, lo bakal kaya kalau ke Gunung Kawi, gitu. Itu persepsi. Itu masalah kembali ke masalah mentalitas aja sebetulnya. Oke. Kalau misalnya gini,
Kalau yang gua perhatikan ya, orang-orang yang mengambil jalan seperti itu. Ya jalan-jalan pintas lah ya. Jalan-jalan pintas kayak gitu, bersekutu dengan ya mungkin taruhlah jin tomang atau bersekutu dengan jin gua mana kayak gitu. Yang mereka lakukan apa? Ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka cenderung tidak merawat apa yang mereka dapatkan itu. Oke. Misalnya nih, lo punya usaha bis misalnya, Ya. lo punya usaha transportasi misalnya, Ya. dan ketika lo habis ke suatu tempat, Ya. lo tiba-tiba dapat kekayaan, lo tiba-tiba usaha lo maju dan lain sebagainya. Tapi apa yang lo dapat nggak lo pakai buat ngebangun sistem, nggak lo pakai buat servis berkala kendaraan-kendaraan lo nggak pakai buat meningkatkan SDM daripada supir-supir lo, sehingga mereka ugal-ugalan di jalan, sehingga mereka ngebut di jalan. Ujung-ujungnya apa? Tabrakan, kecelakaan. Ya. Kecelakaan, korban kecelakaannya itu dianggap tumbal. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau lo kemudian mendapatkan itu dari sebuah proses, lo nggak ke Gunung Kawi tapi lo mungkin berusaha, lo mungkin bekerja dan lain sebagainya dari jerih payah, cuma semata-mata mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu proses. Dan itu kemudian ngebentuk apa yang lo dapat. Itu pasti lo bikin suatu mekanisme, sistem lo rawat, lo jaga, lo bangun, sopir lo kasih pendidikan, bis-bis lo servis dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian itu berjalan, tidak menimbulkan korban, lo malah buat orang seneng, itu jadi manfaat. Itu kalau dalam bahasa gua namanya berkat. Jadi ada lo dapat uang, lo dapat rezeki, lo dapat penghasilan dan lain sebagainya, tapi itu nggak berkat. Gitu. Malah jadi bikin orang susah. Malah bikin jadi orang nggak happy, nggak seneng. Orang jadi menderita, ya nggak berkat. Jadi nggak berkat ya? Jadi nggak berkat. Nah, ketika orang dengan tadi masalah mungkin secara spiritualnya rendah, berarti mentalnya juga pengen instan, gunung ya jalan pintas itu jadi pilihan. Pertanyaannya adalah, apakah cuman Gunung Kawi? Sebelum kita bahas tentang Gunung Kawinya ya, apakah cuman Gunung Kawi yang bisa mendatangkan rezeki secara goib atau secara instan? Apakah di Indonesia ini cuman ya nyambung mungkin ya? Dan kenapa Gunung Kawi yang jadi yang paling top of mind dari masyarakat? Oke. Sebenarnya kalau cuma tempat untuk pesugihan itu banyak. Di daerah misalnya daerah Jogja itu ada. Ada juga ya? Daerah seputar pantai gitu. Yang terkenal sama pesugihan Nyi Blorongnya itu ada. Cuma memang kalau yang pesugihan-pesugihan asli itu biasanya nggak terlalu open, hanya mungkin sedikit orang yang tahu. Gitu. Dan kenapa Gunung Kawi menjadi top of mind? Ini sebenarnya pertanyaan sebenarnya. Iya kan? Karena kalau kata Mas Yus, gitu. banyak kan ya kenapa dia yang? Ya, jadi kalau gue mesti luruskan sedikit ya. Lo tahu nggak sebenarnya Bang? Gunung Kawi itu sendiri baru tren atau kemudian baru naik menjadi sebuah tempat pesugihan itu baru sekitar tahun 95 sampai dengan 99. Itu baru naiknya itu situ. Sebelum itu Ada. Sebelum itu istilahnya beda gitu. Orang kalau ke Gunung Kawi itu memang dari sistem kebudayaan ya. Ini dari sistem kebudayaan. Dari nama Kawinya itu sendiri ya. Ya. K itu udah pasti bukan kaya ya. Iya, benar. Bukan. K, kekayaan. W-nya itu nggak ada hubungannya sama presiden ke-7. Wow. Oke. Ya. Tapi justru yang menarik adalah Kawi itu sendiri itu diartikan adalah sebuah tempat di mana di situ ada orang-orang yang memang menyepi, orang-orang yang menjadi resi, orang-orang yang sudah kenyang dan mundur dari kehidupan lalu kemudian bertapa. Kenapa itu sebutannya adalah Kawi gitu. Dan itu ada di dalam serat Kakawin itu, serat Kakawin pupuh 4 atau pupuh 5 itu yang menyebutkan bahwa memang Gunung Kawi adalah tempat di mana para resi atau resi-resi itu
bermukim di sana. Jadi memang Resi kepercayaan. itu apa tuh? Resi itu kayak seperti pemuka agama Hindu pada zaman dulu. Oke. Gitu. Orang-orang yang sudah kenyang dengan kehidupan kemudian menyepi, menimba ilmu kehidupan di gunung, itu sebutannya zaman dulu resi gitu. Makanya kemudian kitab yang membahas ini namanya Kakawin gitu. Kakawin gitu. Nah, Kakawin itu sendiri adalah seperti sebuah kitab ilmu. Orang juga mendeskripsikannya sebagai kitab pujangga, tapi di situ ada sebenarnya. Bahkan di dalam kitab Kakawin itu disebut ada nama Gunung Kawi yang itu berhubungan sama berdirinya negara atau kerajaan Singosari pada zaman dulu gitu. Nah, yang kebentuk di sana adalah orang-orang yang menjadi resi ini itu kemudian menjadi rujukan bagi orang-orang biasa atau masyarakat awam untuk bertanya tentang kehidupan, bertanya tentang ladangnya, bertanya tentang bisnisnya. Dan ditambah pula gongnya adalah pada sekitar tahun 1870-an itu ada 2 orang anak buahnya Pangeran Diponegoro yang kemudian dimakamkan di situ. Di Gunung Kawi itu? Di Gunung Kawi itu. Namanya Eyang Sujo dan Eyang Jugo di sini. Dan di mana Sujo dan Jugo ini ketika melarikan diri dari Belanda supaya tidak ditangkap seperti Pangeran Diponegoro, mereka kemudian pergi ke Gunung Kawi dan menyamar atau kemudian ya menyatu dengan para resi yang ada di situ gitu. Dan seperti halnya juga para resi yang ada di situ, bahkan sampai sekarang itu di sana ada yang namanya Kampung Kejawen karena memang semangatnya pada zaman dulu adalah kebudayaan atau keyakinan yang sifatnya seperti keyakinan Kejawen itu banyak gitu di sana. Eyang Sujo dan Eyang Jugo ini juga kemudian menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin bertanya tentang nasib mereka, kehidupan, bisnis dan lain sebagainya. Sampai kemudian mereka meninggal. Kebiasaan masyarakat pada zaman itu ada kebudayaan yang namanya ngalap berkah. Orang-orang yang sudah meninggal itu biasanya di setiap malam 1 suro itu diadakan upacara, berdoa di sana, kemudian semalam suntuk, dan itu kemudian mereka melakukan kegiatan seperti kayak kenduri atau kayak sedekahan gitu. Jadi mereka bikin tumpeng, kemudian bikin sesaji dan lain sebagainya. Tapi kalau orang zaman dulu nyebutnya bukan sesaji. Mereka menyebutnya itu dengan istilah suguhan. Ini beda. Kalau sesaji itu artinya kita memberikan kepada sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi daripada kita. Ya. Artinya kita memberikan sesuatu itu ya sifatnya transaksional. Sedangkan kalau suguhan itu setara. Oke, gitu. Kayak nyuguhin tamu. Kayak nyuguhin tamu kayak gini. Itu kan artinya kita sama tamu nggak ada bedanya. Selevel kayak gitu. Nah tapi kemudian dari kebiasaan itu ngalap berkah dan kemudian selamatan dan seperti itu kegiatan yang kemudian cukup rutin dan itu mendatangkan keramaian. Nah tahu sendiri kalau orang Indonesia mah keramaian itu jadi sumber ekonomi gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada yang foto lah, jualan foto lah, tiba-tiba jualan somai, jualan cilok gitu kan. Aqua lah, apalah, cangcimen lah, tiba-tiba gitu. Jualan tuh tiba-tiba tuh. Iya, tiba-tiba banyak tuh yang datang ke situ kan. Dan disitulah kemudian entah siapa yang kemudian memulai, ada yang mengatakan dari orang yang ngalap berkah di sini itu kemudian berhasil. Nah tadi itu jadi pertanyaanku. Orang Indonesia ini kan pasti dari mulut ke mulut. Iya udah pasti. Siapa yang pertama kali bilang bahwa, wih kaya nih gue dari Gunung Kawi? Kalau gue sih lebih percaya adalah itu dari mulut ke mulut. Misalnya orang yang mungkin dagang di situ, orang yang mungkin jualan somai, entah mungkin jualan cilok atau mungkin jualan makanan di sana, ngomong tuh sama orang-orang yang datang. Kemarin ada yang dapat dari abis ada yang ngalap berkah di sini terus jadi kaya loh. Supaya apa? Itu jadi mulut ke mulut. Gunung Kawinya tambah rame, jualan dia tambah rame. Gitu. Berasalnya dari situ mungkin ya. Dari situ gitu. Ini bukan mungkin lagi. Ini kalau sebetulnya secara psikologi secara psikologi, gue coba menjembatani karena dasar gue adalah metafisika, yaitu menjembatani antara fenomena-fenomena supranatural dengan kemudian fenomena-fenomena yang bisa dilogika. Gue menjelaskannya seperti itu gitu. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi ada yang menarik nih. Apa tuh Mas? Ada yang menarik.
Di tahun sekitar 1940-an, 1940-an itu ada satu orang, mohon maaf, etnis Tionghoa itu, kalau nggak salah namanya Tam Yang. Tam Yang itu tiba-tiba out of nowhere gitu, tiba-tiba dia datang ke Gunung Kawi, mengatakan atau kemudian mengklaim bahwa saya berhasil, saya itu setelah bertirakat atau kemudian setelah menyepi atau kemudian mencari mencari petunjuk di Gunung Kawi, sekarang kehidupan saya jadi kaya, sekarang saya jadi makmur, sekarang usaha saya maju dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian setelah dia menyembelih beberapa sapi atau beberapa kerbau di sana, dia kemudian mendirikan beberapa bangunan yang sampai sekarang masih ada Di situ ya? di situ, bernuansakan etnis Tionghoa. Dan dari situlah kemudian Gunung Kawi semakin ramai. Gunung Kawi ini kemudian semakin banyak orang dan lebih banyak, mohon maaf, lintas etnis gitu. Nggak hanya orang lokal, tapi kemudian orang-orang pengusaha Tionghoa, ya, pengusaha Tionghoa dari Surabaya, dari Malang, atau kemudian dari Surabaya itu datang ke Gunung Kawi, gitu. Setelah si Tam Yang ini. Tam Yang ini ya. Bahkan mungkin beberapa perusahaan rokok, ya, owner dari perusahaan rokok yang terkenal itu datang ke sana, pengusaha retail baju itu juga datang ke sana, pengusaha transportasi juga ada beberapa yang terkenal itu sering datang ke sana, sampai kemudian pengusaha kayu, dan nggak cuma itu, ada juga sampai dengan pejabat mungkin mulai dari pejabat kecil, dari tingkatan lurah, camat, datang ke sana Yang tinggi-tinggi juga ada. Ada bahkan ada yang tadinya pengusaha terus jadi pejabat. Ada yang tadinya pengusaha kayu jadi wali kota. Saya tahu itu siapa. Siapa nih ya? Yeah. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya sebelum lebih dalam lagi adalah ini kita coba skeptis ya Mas ya. Bukankah semuanya itu bisa dalam bentuk betulan ketika karena aku percaya bahwa spiritual itu tadi makanya aku bilang sugesti ya. Ketika kita mempercaya, dan menurutku dan ketika kita bicara soal iman, kita nggak bicara soal agama ya, tapi imannya sendiri ya, keyakinan ya. Itu karena kita yakin. Ya, kita meyakini sesuatu. Iman itu kan hal yang kita nggak lihat tapi kita yakinin kan. Nah, kalau kita tarik lagi dan pakai bahasa yang lebih umum adalah sugesti. Suges. Oke. Atau mungkin kalau bahasa anak-anak Gen Z sekarang adalah affirmation. LOA. Ya kan? Nah, skeptisku adalah bukankah itu semua adalah serba kebetulan? Lu datang ke Gunung Kawi, lu taruh keyakinan dengan full 100%. Terus pulang, lu kan pasti beraktivitas. Ketika lu beraktivitas bekerja, itu kan ada usaha lu bekerja. Nah, itu yang aku yakinin. Yang aku pengen tanya, ada nggak orang dari Gunung Kawi pulang dia cuma tiap hari di rumah aja tapi kaya? Ini sebenarnya fenomena yang menarik ya, gitu. Aku mau kasih tahu teman-teman juga semuanya. Gunung Kawi itu ada tempatnya memang luas ya. Tempatnya luas dan setidaknya ada 3 lokasi, ada 3 spot lokasi yang mungkin aku perlu highlight di sini. Oke, 3. Yang pertama adalah wilayah Pasarean, namanya Pasarean Gunung Kawi. Itu adalah kuburannya Eyang Jugo sama Eyang Sujo. Itu yang memang lebih banyak orang-orang melakukan tirakat lah, kemudian meminta sesuatu lah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ngasih foto di sana dan lain sebagainya. Ya itu sempat viral tuh yang kayak siapa ya, pesulap merah ke sana. Terus ada banyak foto, terus ada daftar tamu. Nah itu bener ya itu ya berarti ya. Nah itu, tapi yang jelas kalau ini dari sudut pandang supranatural ya, sudut pandang supranatural itu sebuah tempat yang memang ya lebih mendekati
apa yang dikatakan sama Bang Gian tadi. Itu sebuah tempat di mana sebetulnya ya kalau orang bilang alam berkah ya itu berbekal dengan keyakinan, dia tetap bekerja dan lain sebagainya. Lalu ya entah kemudian dilancarkan dan lain sebagainya, itu porsi atau kesempatan daripada masing-masing orang. Ada yang berhasil, ada yang enggak, kayak gitu. Yang kedua, ada wilayah namanya Keraton Gunung Kawi. Oh, itu beda lagi nih? Itu beda lagi, beda tempat lagi. Yang Keraton Gunung Kawi itu ada semacam bangunan mirip candi, atau kemudian ada sebuah bangunan juga tempat orang berdoa, dan di sana juga ada berbagai macam bahkan lintas keyakinan, lintas agama, ornamen-ornamennya. Ada yang lintas Tionghoa juga di sana, ada Hindu di sana, dan itu juga sama. Modelnya seperti yang Pasaran Gunung Kawi. Orang masuk ke sana itu mengadakan kenduri, selamatan dan lain sebagainya. Seperti aku ini ada yang mengarahkan. Bahkan lo sebelum masuk ke sana itu udah ada list tuh, daftar tuh. Kalau tumpeng, ayam ingkung harganya segini, maharnya segini. Lo menyembelih sapi harganya 20 juta. Lo nyembelih ayam harganya segini. Ayam cemani harganya segini. Itu ada listnya. Oke. Gitu. Dan kalau tempat kedua itu masih sama dengan versi yang tadi lo bilang. Orang butuh kerja, butuh apa dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada tempat ketiga daripada dua tempat itu. Woi, satu tempat lagi. Ada satu tempat lagi. Yang sebetulnya ini nggak didatangi sama pesulap merah. Gitu. Ada yang sebetulnya diketahui oleh orang-orang supranaturalis, yang diketahui orang-orang yang mungkin sedikit kalangan. Kami menyebutnya lereng Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi. Ya. Itu beda vibe-nya, itu beda lokasinya. Bahkan mungkin beda modelnya dengan dua tempat yang tadi aku sebutin. Di mana lereng Gunung Kawi ini, di sana ada dalam tanda kutip beberapa praktisi yang kemudian mereka itu kayak semacam bercampur atau kemudian berkamuflase menyamar jadi penduduk sekitar, hanya mungkin orang-orang tertentu, dan mereka tahu kalau dalam bahasa kita channelnya kemana gitu, channelnya ke siapa. Bahkan di dekat Gunung Kawi itu sebenarnya ada namanya Kampung Kejawen di sana. Nah, mereka kadang-kadang gabung di sana, tapi ada juga yang kemudian tempatnya benar-benar menyendiri di satu tempat. Dan di sana ini seperti yang aku bilang tadi, yang pernah dibahas sampai kemudian viral di tahun 95-99 itu sebetulnya bukan pasarean Gunung Kawinya atau Keraton Gunung Kawinya, tapi ini lebih kepada lereng Gunung Kawinya. Karena kalau dari kalangan supranaturalis ada sosok, ya, ada sosok yang ini sempat zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin ada majalah misteri. Ya, tahu. Ada majalah, ada koran Posmo dan sebagainya, itu sempat viral, sempat ada sosok yang disebut dengan Mbah Poleng misalnya. Mbah Poleng. Mbah Poleng. Mbah Poleng ini dipercaya oleh masyarakat sekitar dulunya pernah hidup, pernah seperti kita, tapi kemudian dia itu pekerjaannya adalah pedagang sapi, atau sebutan kalau orang sana bilangnya belantik, belantik sapi atau peternak sapi. Nah, Mbah Poleng ini menurut cerita masyarakat sana, suatu ketika dia lagi mengurus ternaknya, mengembalakan ternaknya, tiba-tiba menghilang begitu saja bersama dengan ternak-ternaknya. Dan orang sana bilang katanya dia pindah alam, gitu. Nah, kadang-kadang Mbah Poleng ini itu kalau misalnya ada orang yang nyasar ke lereng Gunung Kawi atau ke Gunung Kawi, itu suka kemudian mendatangi orang-orang ini. Bentar loh, mendatangi ini kan dalam konteks kan tadi kan dia menghilang nih. Mendatangi itu dalam konteks berarti bukan lagi dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk sosok, ya. Kalau misalnya orang penampakan lah, ya, dalam, atau mungkin kemudian disebut dengan jin, atau mungkin dalam bahasa Kejawennya itu adalah danyang dan lain sebagainya gitu. Dan ini yang kemudian biasanya ngajak ngobrol, dan di tengah-tengah ngobrol itu kemudian menawarkan sebuah solusi. Kira-kira mau nggak saya tawarkan gitu. Nah,
Biasanya yang ditawarkan adalah kalau misalnya mau, boleh saya bantu, tapi nanti urusannya beda. Bahasanya biasanya seperti itu. Urusannya beda, kenapa? Artinya harus ada semacam perjanjian dan ini adalah perjanjian darah. Ya, ya, ya. Pilihannya ada 3. 1, lo mengorbankan orang untuk diambil nyawanya oleh Mbah Poleng ini, dan kemudian jiwanya nanti dijadikan ternak oleh Mbah Poleng ini, itu adalah orang-orang yang dekat sama lo dan paling lo sayangin. Misalnya anak kah, istri kah, suami kah, atau mungkin ayah ibu kah, dan sebagainya. Itu 1 pilihan. Pilihan kedua adalah, oke, lo nggak ngorbanin orang kesayangan lo, tapi lo mengorbankan pada nantinya, pada saatnya nanti adalah jiwa lo sendiri. Kayak gitu. Atau yang ketiga adalah, oke nih, lo menyanggupi bahwa lo nanti akan menyediakan tumbal atau menyediakan korban dalam setiap berapa waktu sekali. Gitu. Dan menariknya adalah, Mbah Poleng ini disebut dia namanya Poleng. Poleng itu kan artinya belang. Itu karena kalau... Itu bahasa mana Mas ya? Sorry. Bahasa Jawa Timuran gitu. Poleng itu kan artinya belang. Kenapa disebut Mbah Poleng? Karena dia katanya sosoknya itu kulitnya itu belang-belang. Seperti kayak kusam, bersisik, terus kayak agak sedikit mungkin terbakar, tapi kayak terbakar ringan kayak gitu. Dan katanya kalau orang itu mengikat perjanjian sama dia, pada waktu-waktu tertentu kulitnya nanti akan sama seperti Mbah Poleng. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pejabat sudah tidak lagi menjabat, terus tiba-tiba kulitnya berubah menjadi kusam, atau kemudian menjadi seperti kering, atau kemudian tiba-tiba dia kulitnya itu menjadi kayak seperti terbakar dan sebagainya, jangan-jangan dia pernah Gunung Kawi. Kayak familiar ya. Beres Apakah Anda familiar? Beres menjabat tapi kulitnya jadi kusam ya. Iya. Kayak gitu. Siapa ya? Siapa ya? Iya. Kayak siapa? Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, mungkin ya. Tapi gue tulis di thumbnail. Jokowi ke Gunung Kawi, tanda tanya. Akan gue tulis jadi thumbnail. Jokowi ke Gunung Kawi. Ya, tapi by the way memang itu sempat viral. Itu sempat viral dan mungkin orang ya seperti yang mungkin kalau sisi lo skeptis tadi bilang bahwa itu kan sebenarnya karena kerja dan lain sebagainya. Cukup menarik sebetulnya kalau kemudian bilang bahwa itu mungkin generalnya adalah mereka kemudian tersugesti dan lain sebagainya. Karena kejadian-kejadian yang mungkin berdasarkan cerita-cerita orang itu nggak seperti itu. Ya karena kan kenapa aku skeptis? Pulang dari Gunung Kawi, lu tetap kerja, lu berusaha, lu semakin semangat karena di otak lu gua akan kaya karena gua habis dari Gunung Kawi. Masalah pasti kan ada orang nyerang balik atau mengcounter. Tapi lu bisa jelasin nggak kenapa orang dari Gunung Kawi kaya tiba-tiba anaknya meninggal? Ya, menurut gue takdir. Itu menarik sebetulnya. Iya kan? Semua kebetulan, semua dicocok logikan, semua diasumsikan bahwa ini adalah akibat dari Gunung Kawi. Yang menarik adalah selain kemudian ada fenomena kulit yang berubah itu tadi, ya, ada juga fenomena di mana orang ini anaknya jadi wakil presiden, enggak? Enggak. Kalau itu ya kalau misalnya anaknya pintar itu kan berkat ya. Nah, iya. Tapi kalau ternyata nggak dia semua mistis, nggak berkat gitu kan jadinya kan ya plonga-plongo. Oke, ya. Terus. Ya, tapi menariknya gini Bang, kebayang nggak? Gue beberapa kali ya ketemu sama ada kasus-kasus seperti itu, yang tiba-tiba dia itu minta tolong karena keluarganya meninggal satu persatu. Kemudian tiba-tiba dia merasa ada keanehan secara supranatural dan sebagainya, dan dia mengaku pernah mengikat perjanjian sama itu. Dan ketika ditanya
Siapa tumbal pertamanya? Dia menyebutkan ada, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu suami dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah ketika orang-orang itu meninggal, tiba-tiba ada aja, entah itu kenalannya, entah itu ada orang, entah itu tiba-tiba dari manapun menawarkan, yuk kerjasama, nih gue punya modal, yuk kerjasama, lo butuh duit berapa, gue bantu. Iya. Lo lagi susah ya, kebetulan nih gue ada uang, gue kasih. Iya. Out of nowhere, tiba-tiba, nggak terprediksi atau mungkin bahkan nggak terduga. Tapi kalau aku patahin nih. Masih skeptis ya Mas ya? Ya. Aku bukan akan jadi percaya ya. Tapi bagiku kayak mendadak dari mistis adalah sesuatu hal yang lu nggak ngapa-ngapain. Yang tadi aku bilang nggak ngapa-ngapain dan lu menjadi dapat rezeki. Oke, kalau misalnya out of nowhere ada orang datang, selama orangnya punya benang merah ke lu, menurut gua itu adalah apa ya istilahnya, apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Jadi ketika lu menabur networking, lu akan menuai kerjasama. Iya. Nah itu dah. Tapi kenapa kemudian selalu setelah tumbal itu muncul? Itu juga sebuah pertanyaan dan kita bisa berdebat semalam. Iya. Itu bisa berdebat karena secara skeptis aku bakal bilang ya itu cocok logi, kebetulan gitu kan. Wah anaknya meninggal. Kenapa? Iya anaknya main di laut tenggelam. Ya lu gak jaga anak lu dong. Makanya kalau anak lu main di laut, jaga, jangan dilepasin. Emang anak lu ini tim SAR. Ya, itu dia. Ya. Maksudnya ngerti kan Mas? Ngerti. Nah, menariknya adalah ini kalau gue selalu memframing ini nggak cuma dari satu parsial gitu ya, nggak dari satu kejadian kemudian bisa disimpulkan satu kejadian satu disimpulkan. Kejadian-kejadian yang gue alami itu biasanya adalah sebuah rangkaian. Gitu. Ya. Sebuah rangkaian. Ya. Di mana ketika ada waktunya perjanjian itu habis. Ketika perjanjian itu habis, walaupun dia sudah menumbalkan siap pun, ya, tiba-tiba kekayaan itu hilang. Tiba-tiba kekayaan itu surut. Tiba-tiba lo buka ayam geprek misalnya nih, hak ciptanya diklaim orang. Kayak gitu. Wow. Dan ada aja yang hal-hal membuat lo nggak lagi bisa mendapatkan uang atau kemudian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang itu. Dan benar-benar itu langsung drastis. Gitu. Benar-benar tiba-tiba lo punya bisnis bermasalah. Lo tiba-tiba ketika menjabat tahu-tahu tangkap KPK misalnya. Atau tiba-tiba ketika lo lagi nggak ngapa-ngapain atau bahkan mungkin lagi santai nggak kepikiran dan sebagainya, pabrik atau toko kebakar gitu. Nah ini yang kemudian ya. Kalau kemudian disimpulkan apakah memang ada hubungannya dan lain sebagainya, tentu saja kalau misalnya dibuktikan susah. Tapi kalau secara aku hanya menggarisbawahi bahwa fenomena-fenomena seperti itu ada. Fenomena-fenomena. Yes, aku sering banget dengar. Bahkan kita pernah fix serem di Bandung, yang di pabrik. Ya betul. Itu kan salah satu dari konon katanya itu adalah pesugihan, tumbal, yang karyawannya masuk ke mesin dan lain-lain, dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan aku percaya, bukan percaya, selama kita penelusuran horor atau apapun itu, tempat yang serem bagiku adalah tempat yang bekas pesugihan, yang secara aura, betul. Secara pokoknya pesugihan dan ada pembunuhan, itu tuh selalu. Aku percaya kalau secara energinya tuh tidak baik-baik aja, energinya beda. Karena kalau dalam kacamata supranatural atau spiritual biasanya tempat-tempat yang memang didapatkan dari hasil itu, pada akhirnya itu nanti akan diklaim atau kemudian akan semacam apa sebutnya diakuisisi, diambil atau kemudian para entitas atau para sosok, para jin pesugihan ini akan mengambil alih tempat itu. Setelah tempat itu kosong, setelah tempat itu
kemudian tidak lagi beroperasi. Banyak yang seperti itu. Pabrik-pabrik yang kemudian itu dalam tanda kutip bangkrut dan lain sebagainya, begitu lama itu tidak bisa dijual, tidak bisa kemudian bahkan kalau misalnya pun dibeli orang dan orang kemudian beroperasi, tiba-tiba nggak bertahan lama gitu. Fenomena-fenomena seperti ini yang kemudian kadang-kadang kalau misalnya dari kacamata batin, kacamata spiritual itu bisa ditarik sebuah benang merahnya. Ya tentu saja kenapa itu kemudian tidak bisa dimiliki atau kemudian tidak dibongkar saja atau kemudian tidak gunakan atau untuk fungsi yang lain, karena memang itu secara energi sudah diklaim. Secara energi sudah dimiliki oleh entitas-entitas yang memang sejak awal itu sebagai supplier atau mungkin sebagai sponsor untuk pesugihan ini gitu. Dan kalau dari kacamata gue ya, karena kalau misalnya dari kacamata metafisika gitu, yang namanya pesugihan itu ya oke lah, itu menyangkut alam lain. Ya. Itu menyangkut dunia lain dan lain sebagainya yang tidak bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya sesuatu itu bisa dilakukan di alam nyata atau di kehidupan yang mungkin real atau terlihat di dunia yang terlihat ini, itu sebetulnya juga bisa dilakukan di dunia yang tidak terlihat. Bisa nggak lo dapat sesuatu, tiba-tiba dapat pluk uang, atau tiba-tiba lo pas butuh itu uang itu ada, sebenarnya bisa. Lo tinggal pinjol aja sebenarnya itu sama gitu. Pesugihan kan? internet. Pesugihan online. Pesugihan online. Pinjol ada pesugihan online. Betul. Lo tiba-tiba entah itu apa, pinjam duit atau mungkin KTA atau kredit tanpa ampunan dan lain sebagainya, itu kan sama sebetulnya kayak gitu. Dan ketika sudah jatuh tempo ya lo nggak ada bedanya, lo kayak diteror gitu. Ada yang neror lewat HP, ada yang ngetok-ngetok pintu rumah lo, ada yang kemudian tiba-tiba bawa lo ke pinggir dan lain sebagainya gitu. Ya pesugihan lo seperti itu. Sama gitu. Lo diteror secara supranatural, lo kemudian diteror batas waktu, tenggat waktu dan lain sebagainya, bahwa bentar lagi akan habis dan lain sebagainya, dan tiba-tiba boom, kekayaan lo hilang gitu. Itu nggak ada bedanya sama kalau misalnya lo ambil pinjaman di rentenir atau mungkin di bank atau koperasi dan lain sebagainya itu gitu. Jadi mungkin aja itu kemudian dilakukan atau terjadi seperti itu, karena ini kan sebenarnya menyangkut energi. Uang itu adalah energi gitu. Iya. Dan kalau bisa menyangkut alam sana, ya itu kemudian juga bisa mempengaruhi gitu. Jin atau kemudian kalau misalnya dari secara ilmu metafisika, sosok atau jin atau makhluk entitas supranatural yang itu sudah terikat sama perjanjian darah, di mana lo sudah memateraikan darah lo dengan perjanjian dengan dia, itu pasti kemudian akan punya power yang lebih kuat. Itu pasti akan punya daya atau kekuatan yang bahkan dia bisa menembus dimensi manusia. Dengan syarat kemudian ya lo harus secara rutin ngasih dia darah, termasuk darah lo sendiri gitu. Itulah kenapa kemudian kadang-kadang yang namanya perjanjian pesugihan itu bisa turun-temurun. Kenapa? Karena keturunan lo yang mengandung darah lo juga, DNA-nya sama, dia membacanya dari situ gitu. Ini sedikit gue spill tentang ilmu-ilmu supranatural kayak gitu loh Bang. Nah, orang tuh pada saat datang ke Gunung Kawi itu kan, kalau yang di pesulap merah kan beda yang nama dari yang lereng tadi ya Mas ya. Kan datang bawa foto, apa nyatet nama. Secara ritualnya beda antara yang di lereng gunung sama yang di pesulap merah. Itu apakah ada ritual tersendiri? Atau kalau yang di pesulap merah kan mungkin orang datang kasih foto, terus orang berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kalau di lereng gunung itu? Kalau yang di lereng gunung itu biasanya setiap juru kunti atau praktisnya akan mensyaratkan syarat-syarat yang berbeda. Oke. Tapi yang paling familiar? Yang familiar biasanya adalah antara puasa mutih atau pati geni. Pati geni itu apa? Pati geni itu artinya mengurung diri di gua atau di suatu tempat atau kemudian di tempat yang mungkin tersembunyi begitu, dan itu tanpa cahaya, tanpa makanan, dan hanya diem
sekitar 3 hari 3 malam itu. Itu ritualnya. Itu ritualnya, dan itu udah dengan kondisi tidak mengenakan pakaian apapun gitu. Oh. Jadi sebetulnya ritual pesugihan itu bukan ritual yang ringan juga gitu, nggak seperti yang Berat. di Gunung Kawi yang hanya sekedar naruh tumpeng, bertapa di bawah pohon. Ada suatu kepercayaan yang familiar di Gunung Kawi itu, duduk di bawah pohon Dewan Daru namanya. Pohonnya namanya pohon Dewan Daru, dan katanya kalau kejatuhan daun Dewan Daru itu daunnya harus disimpan karena nanti daun itu yang nanti akan menarik uang atau energi dan lain-lainnya, menarik keberuntungan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ritual kalau misalnya itu diterapkan sama para juru kunci itu sebenarnya benar-benar jauh. Bahkan sesajinya pun beda. Ada yang sesajinya itu lo harus masukin di kendi. Ada kayak semacam sesajian dan lain sebagainya, termasuk juga ayam cemani yang sudah disembelih sampai itu jadi bangkai. Itu dimasukkan di kendi. Karena itu nanti akan menarik sosok-sosok tertentu untuk kemudian datang, dan ketika sosok itu datang maka sudah dikasih tahu, bahkan mantranya apa dan lain sebagainya itu sudah dikasih tahu. Nanti harus mengucapkan ini, nanti harus udah ya protokolernya udah diatur lah. Jadi kemudian ketika itu datang, cuma dibilang kalau nanti dia berkenan, nanti ada 1 orang keluarga itu udah meninggal gitu. Tapi kalau dia tidak berkenan ya sudah, berarti memang belum jodoh. Bisa ditolak juga pesugihan? Bisa ditolak. Nggak ada bedanya kayak lo apply kartu kredit, Bang. Bisa ada penolakan, BI checking gitu. BI checking, Bang. Sliknya 5 nih, nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Masih ada tunggakan nih, kayak gitu nggak bisa. Gimana kalau misalnya yang datang ke Gunung Kawi anak tunggal dan yatim piatu, Mas? Dan dia tidak pengen menikah dan dia free child free. Apa tumbalnya, Mas? Ya berarti nyawanya sendiri. Ya ngapain kaya? Ngapain kaya? Usah itu. Tapi bisa nggak sih? Ya. Apa baca kalau secara spiritualnya apa? Berarti tumbalnya? Tumbalnya artinya karyawan kah? Dia sudah menjanjikan ya sebenarnya itu ikatan darahnya sendiri. Iya. Gitu. Nyawanya sendiri, atau mungkin ya sahabat terdekatnya. Sahabat? Gitu. Iya. Sahabatnya bisa. Dia. Artinya orang-orang yang memang dekat sama dia dan dia sangat kenal, dan dia memang dia tahu orang itu. Gitu. Jadi nggak harus keluarga. Gitu. Ikatan itu kan nggak harus by blood, nggak harus by darah. Oke. Berarti sebenarnya ya praktek spiritual pesugihan di Gunung Kawi ini ada beberapa tempat. Salah satunya yang sebenarnya tidak didatangi pesulap merah adalah lereng Gunung Kawi. Ya, yang seharusnya mungkin dia coba datangi itu sebetulnya ya lebih ke arah lereng Gunung Kawinya untuk kemudian mengungkap, kalau dia misalnya memang mau mengungkap misteri-misteri benar atau tidaknya. Atau kalau misalnya mau yang jelas-jelas juga nih sebenarnya yang mirip-mirip sama Gunung Kawi, ya dia coba aja datang ke misalnya gereja-gereja gitu, itu kan juga sama menjanjikan kekayaan, teologi kemakmuran. Iya sih. Iya. Banyak gereja hari ini yang teologi kemakmuran yang menjanjikan kalau Anda memberikan perpuluhan maka akan dilipatkan berkali-kali lipat gitu ya. Iya lagi, banyak lagi gereja-gereja kayak gitu. Pendeta-pendeta. Apa bedanya sama pesugihan kalau kayak gitu ya? Tapi kan nggak ada tumbalnya, Mas. Dan ada sisi tetap percaya Tuhannya. Ya, ini kan kembali lagi dari sebagai persepsi gitu. Tumbalnya adalah lo berbesar hati melihat pendeta lo tasnya Hermes. Tumbal perasaan. Lo berbesar hati lihat pendeta lo naik Alphard sedangkan lo naik angkot gitu. Itu tumbal juga. Oke, Mas. Menarik sih Gunung Kawi ini karena praktek-praktek pesugihan, orang jalan pintas. Tadi benar sih. Kalau itu gue setuju banget, Mas, bahwa orang pesugihan, santet, pelet, terus hal-hal yang lain lah ya. Adalah hal-hal yang ketika mental spiritualnya rendah, dan itu menjadi jalan pintas. Tapi jadi pertanyaan mungkin sebagai penutup obrolan terakhir kita adalah setipis apa dunia kita dengan dunia yang tak terlihat ini? Itu kalau sebetulnya dari kacamata supranatural atau spiritual sendiri, sebenarnya itu tergantung dari
kitanya sebagai manusia. Karena pada dasarnya tanpa sadari atau enggak, kita itu hidup berdampingan sama mereka. Dengan urusannya masing-masing, dengan kemudian kesibukannya masing-masing, kita sebetulnya berdampingan atau enggak, tinggal kitanya sendiri mau menyadari itu atau tidak. Ketika mungkin kita secara sadar mengakui keberadaan mereka, atau kemudian terhubung dengan keberadaan mereka, ya pada akhirnya kemudian batasan itu kemudian akan menjadi tipis. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa urusan gue lebih penting, permasalahan gue lebih banyak, gue mohon maaf, sorry to say kalau misalnya tidak mau terlalu terlibat atau tidak mau terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, hidup gue udah ribet dan lain sebagainya, ya udah, batasan itu akhirnya kemudian akan menjadi sebuah batasan yang tegas gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kitanya. Lo punya tetangga misalnya nih, punya tetangga, lo sadar lo punya tetangga, lo mengakui bahwa tetangga lo ada di sana sebagai manusia, tahu biodatanya, asal usulnya dan lain sebagainya, dan kemudian lo peduli, ya lo nggak ada batasan. Tapi kalau lo ngerasa bahwa nggak penting, dia mah orang mana segala macam, gue lebih baik fokus sama kehidupan gue dan lain sebagainya. Batas, ya. Akhirnya kemudian batasan itu ya sama yang kelihatan pun akan menjadi. Tapi emang setiap tempat ada makhluk yang tak terlihat, Mas. Nah, sudah pasti ada sih, gitu. Sudah pasti ada. Kalau enggak, ya mau itu diakui atau enggak, mau itu kemudian dibilang sugesti, gangguan psikologi atau apapun, kepercayaan terhadap makhluk-makhluk seperti itu dari semenjak zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Kalau seandainya kemudian teorinya adalah saat pemikiran manusia semakin logis, pemikiran manusia semakin berkembang dan lain sebagainya, mungkin udah sejak zaman dulu bahwa yang namanya makhluk tidak terlihat, hantu atau entitas lain itu sudah tidak ada. Tapi buktinya sampai sekarang masih ada. Nah, di tempat ini ada nggak, Mas? Di tempat ini, ruangan ini atau area sini? Ya sebenarnya sih ada. Apalagi kan ini cuma studio atau kantor ya, ada waktu-waktu kosongnya. Sudah pasti ada. Dan mungkin kalau beberapa teman-teman ada di sini pernah ada fenomena kursi gerak sendiri. Iya. Atau tiba-tiba kayak ada suara lari, suara anak kecil. Jono tuh pernah. John. Kamu pernah nginep sini kan, John? Pernah nginep sini? Pernah dengar apa? Banyak. Apa? Itu yang lari-lari. Nah, lari-lari itu apa, Mas? Kalau lari-lari itu kemungkinan karena di Jalan Otista ini itu ada satu spot di sana. Itu dulu sempat viral karena pernah terungkap di situ ternyata klinik bekas aborsi. Oh, larinya ke sini? Iya, karena memang itu bahkan hampir sepanjang jalan ini itu kemudian jadi angker. Dan anak kecilnya ke sini? Anak kecilnya suka ada beberapa yang suka bermain ke sini karena mereka merasa di sini banyak mainan. Bahkan ada juga di bagian belakang itu ada sosok perempuan saya juga lihat. Suka tertarik sama staff-staff yang ada di sini, terutama yang laki-laki. Yang ada di area sini ya. Ada di sini gitu. Jadi memang di setiap tempat itu pasti ada. Mas, aku ini mungkin nggak tahu Mas ingat atau tidak. Fix term pertama yang kita fix term tour Bandung kan? Ya. Jadi pada waktu itu kita sebelum mulai penelusuran kita kan bahasanya cek tempat. Ya. Ya benar ya. Survei dulu tempatnya kayak gimana, kita bakal explore di mana dan lain-lain. Di pabrik itu aku inget banget di bagian belakangnya yang belakang udah banyak tumbuhan. Jadi sebelum kita berapa bulan sebelum kita syuting, aku kan dapat kabarnya adalah nggak tahu dari kuncennya atau dari Mas Yus, aku lupa, ada yang meninggal di dalam belakang. Dan pada waktu kita cek venue, ada momen Mas Yus bilang ke aku, mau ngebuktiin nggak yang anak meninggal itu masih ada di sini. Aku ingat banget, Mas Yus manggil, terus nyuruh gerakin daun. Daun. Aku nggak tahu, tapi
aku selalu ceritain ini bahwa waktu itu daunnya gerak. Iya, betul. Walaupun kadang-kadang kalau saya wah kan tuh angin atau apalah. Iya. Pada waktu itu jujur aku tidak fokus dengan yang lain. Makanya tuh aku juga percaya bahwa itu adalah sebuah sugesti. Tapi itu gerak. Betul. Berarti mereka bisa nyambung tadi kursi gerak apa segala macam. Berarti mereka bisa menyentuh. Ya bukan dalam artian menyentuh langsung karena mereka sebenarnya kan sudah menjadi bentuk energi ya. Nah energi itu kan sebenarnya menggerakkan aja bisa, membuat suara itu bisa. Bahkan kondisi khusus tidak ada angin, tidak ada kemudian yang menggerakkan, hanya satu itu aja waktu kejadian itu, hanya tumbuhan itu aja. Padahal di situ ada banyak tumbuhan. Daun itu doang, spesifik. Daun itu doang yang kemudian digerakkan dan ketika kita suruh diam, dia diam. Dan ketika kita suruh gerakan, dia gerakan. Kayak gitu. Jadi ada komunikasi di sana. Sebelum kita closing, Mas Yus boleh nggak tahu entah Mas Yus bawa kan Mas Yus banyak tuh mainan-mainannya tuh, nggak tahu bawa atau tidak atau apa. Bahasaku adalah coba energi yang ada, mau itu apapun, ditarik dan something ya entah menggerakkan daun atau kan Mas Yus banyak mainan tuh. Gak tahu kalau bawa atau tidak ya. Karena baru kepikiran juga kan. Udah gak disiapin nih pasti. Gue gak siap. Gue gak bawa. Iya, kamu ya. Apa yang bisa kita coba tunjukkan bahwa bukan tes ilmu sih jatuh, tapi bahwa energi itu ada gitu loh. Apa ya? Yang bisa kita lakukan. Penasaran. Karena jujur itu momen yang paling sampai hari ini, dan kalau orang tanya pengalaman pengalaman horor, itu pasti aku ceritain. Karena itu benar-benar depan mata kayak, nah kok gerak? Ya mungkin kalau itu karena gue lagi nggak bawa persiapan apapun, mungkin itu bisa lain kali. Oke, boleh. Lain kali kita coba. Nanti gue siapin deh. Tapi aku penasaran juga saat ini, menjadi pertanyaannya adalah, lah kok gerak? Tadi aku pengen nanya apa ya? Ketika dia bergerak atau dia mengeluarkan bunyi dan lain-lain, sebenarnya tujuan itu apa sih? Satu, tujuannya biasanya adalah menunjukkan eksistensinya. Kejadian beberapa fenomena ketika dia menunjukkan eksistensinya adalah kalau misalnya ada orang baru di situ. Ada orang yang kemudian baru hadir, entah itu karyawan baru atau mungkin dia orang yang baru untuk stay di situ. Kalau mungkin dia anak kos, dia tinggal di situ yang baru, itu pasti kebanyakan mengalami fenomena seperti itu. Aku kasih tips ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengalami fenomena entah itu suara atau benda yang bergerak atau kemudian ada kursi yang bergerak, teman-teman tunjukkan ekspresinya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kaget, tunjukkan bahwa teman-teman kaget. Kaget. Langsung keluarkan suara seperti itu aja. Kalau teman-teman ngerasa terganggu, tunjukkan teman-teman terganggu. Jangan macam-macam. Berhenti dong, berisik dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu. Kalau teman-teman hanya kemudian takut, diam, atau kemudian malah tidak melakukan apa, mereka tidak tahu responnya orang ini sebetulnya apa ya. Apa yang ada di dalam pikirannya malah jadi penasaran. Dia. Malah jadi penasaran. Dan yang nggak ada malah makin digerakin, makin diganggu, makin keluar suaranya dan lain sebagainya. Oke. Itu jadi tips juga tuh ya. Untuk menghindar dari untuk hal-hal kayak gitu. Iya, supaya tidak semakin takut. Dan kalau dalam beberapa praktek yang kemudian itu dilakukan, itu malah justru nanti fenomena itu berhenti. Atau kemudian tidak akan terjadi lagi. Malah tidak terjadi ketika kita mencoba mengekspresikan atau menghardik lah. Betul, karena artinya mereka tahu bahwa itu menimbulkan reaksi dan mereka tahu bahwa kita sendiri punya otoritas dan kita tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Sip. Thank you Mas Yus. Hari ini udah ngobrol karena gue senang aja ngobrol. Iya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena kan mistis tuh banyak banget ya. Betul. Poin-poinnya, terus fenomena-fenomenanya. Terus kalau gue akan bahas lebih banyak nanti mungkin Mas Yus akan sering juga main kenapa jadi ada benda yang diberhalakan. Kenapa mungkin juga kita bisa bahas soal satanik. Kemarin kita sama Mongol terus kita bahas sama Guru Gembul juga ya. Tentang satanik-satanikan, bahwa ini tuh antara ormas ya, satanik, kelompok satanik ini ormas atau
suatu hal yang sama kayak agama yang meyakinkan sesuatu hal. Karena gini, pasti pertanyaannya. Ini banyak banget, pasti ada di pikiran-pikiran kalian juga ya. Kenapa orang yang berdosa tetap kaya? Malah jauh lebih sukses daripada kita yang rajin sholat, rajin ke gereja. Kok orang yang party mulu, mabok mulu, kehidupannya penuh dengan dosa, malah itu yang diberkati. Kita kok kerja keras. Walaupun kalau di Alkitab, ada yang bilang bahwa jalan kebenaran itu tidak mulus. Bergelombang, segala macam. Oke ya kan? Oke. Tapi balik lagi. Iya. Tapi kenapa mereka bahkan ada yang sampai meninggal kaya? Iya kan? Ya, betul, Oke, betul, nanti betul, kita bahas itu. Kita bahas. Karena itu menarik banget, Mas. Itu kan pasti di perdebatan kalian pasti di rumah juga pasti kayak anjing lah sih itu. Gua nggak pernah lihat dia sholat, nggak pernah lihat dia sedekah, kurban juga lebih baik ke giu kaku. Jalan-jalan ke luar negeri mulu. Iya. Pakai duit negara lagi. Guys. Tapi kagak pesugihan. Tapi dia kok kaya. Kok bisa orang-orang kayak gitu kaya? Kita yang beriman kayak jauh banget dari berkat. Kalaupun ada bayar cicilan. Oke, kita nanti bahas itu next time-nya Mas ya. Kalau gitu sehat-sehat Mas Yus. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya.